banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi, seperti rajin menggosok gigi dan menggunakan obat kumur untuk mencegah perkembangan bakteri di dalam mulut. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti tentang pentingnya ke dokter gigi. Pada kali ini, saya Chelsea Teresia berkonsultasi dengan Dr. Gigi Gina Triana selaku dokter gigi umum dari Bethesda Hospital Dental Center di acara Dental Lounge. Hai dokter, apa kabar? Baik. Mungkin masih banyak nih dok yang belum tahu dari sahabat Bethesda tentunya tentang pentingnya untuk berkonsultasi ke dokter gigi secara langsung. Mungkin dokter bisa memberikan alasan nih kenapa sih harus penting banget sahabat Bethesda harus berkonsultasi ke dokter gigi? Kenapa kita harus rutin konsultasi ke dokter gigi? Karena mungkin waktu kecil kita udah sering dengar ya untuk selalu ke dokter gigi periksa 6 bulan sekali. Nah, ada baiknya kebiasaan itu tetap diterapkan sampai sekarang. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus lebih memperhatikan secara ekstra kesehatan gigi dan mulut kita. Karena pada dasarnya kita lebih baik merawat dan menjaga daripada mengobati. Nah, berarti kalau misalkan para sahabat Bethesda ingin berkonsultasi ke dokter gigi selama 6 bulan sekali, biasanya perawatan apa saja sih dok yang akan dilakukan oleh dokter gigi tentunya? Oke, yang pertama kita memeriksa ada tidaknya lubang atau kita sebut dengan karies gigi. Nah, apabila terdapat lubang kecil maupun sedang, maka sebaiknya langsung dilakukan penambalan sehingga kumannya tuh stop, tidak berkembang menjadi lubang besar yang dapat menyebabkan rasa sakit di kemudian harinya. Nah, yang kedua kita periksa adalah pemeriksaan karang gigi atau kita sebut dengan kalkulus. Nah, karang gigi ini terbentuk dari plak gigi yang disebabkan dari sisa makanan bercampur dengan air liur, dia mengeras menempel, melekat pada permukaan gigi. Kenapa karang gigi ini harus dibersihkan? Karena karang gigi ini yang akan tumbuh terus. Jadi kalau tidak dibersihkan pasti hawa kita tuh agak kurang nyaman, kurang segar, menyebabkan bau mulut. Itu disebabkan oleh karang gigi, dan efek jangka panjangnya karang gigi itu dapat menyebabkan gigi kita menjadi goyang. Jadi jangan takut bersihin karang gigi. Kalau misalnya orang pernah dengar bilang kalau misalnya bersihin karang gigi tuh dapat mengikis emel gigi, itu hoax gitu. Malah dengan seringnya kita membersihkan karang gigi, kita mencegah karang gigi itu menempel pada gigi kita, gitu, sehingga kesehatan gigi kita lebih terjaga. Mungkin masih banyak juga nih sahabat Bethesda yang masih menganggap belum terlalu penting untuk membersihkan karang gigi ya dok. Kan karena pasti setiap sahabat Bethesda tentunya di rumah mereka sudah rajin menggosok gigi kan, which is kan itu udah membersihkan karang gigi. Tapi membedakannya apa sih dok untuk datang langsung ke gigi dengan kita melakukan perawatan sendiri di rumah, yaitu menggosok gigi gitu? Nah, karang gigi ini bentuknya keras. Jadi ketika kita sikat gigi itu semakin disikat keras kok nggak copot-copot, malah itu yang mengakibatkan emel kita terkikis. Nah, jadi kita menghilangkan karang gigi ini dengan cara memakai getaran. Jadi harus datang ke dokter gigi untuk menghilangkan karang-karang itu. Karang itu kan batu. Jadi kalau misalnya pakai sikat gigi pun nggak akan bisa hilang. Nah, yang ketiga biasanya kita periksa itu adalah stain. Nah, sekarang kan kopi-kopi kekinian itu lagi hits banget ya, kopi, teh, pokoknya yang menimbulkan stain itu adalah noda. Jadi kebiasaan meminum kopi dan teh meninggalkan noda di gigi kita, menyebabkan dengan stain. Apalagi masa pandemi ini kita pasti lebih sering kumur-kumur dengan povidone iodine kan, untuk mencegah virus corona itu kan. Nah, itu juga dapat menyebabkan noda pada gigi. Jadi ada 3 item tadi mbak yang biasanya kita cek. Yang pertama karang gigi, kedua mendeteksi lubang, yang ketiga kita bersihkan stainnya itu. Lalu kondisi seperti apa sih dok yang mengharuskan sahabat Bethesda tentunya untuk langsung ke dokter gigi? Seperti kan biasanya banyak nih para awam kalau datang ke dokter gigi udah kronis banget baru mereka datang. Seharusnya kan jangan kan, harus datang beberapa bulan sekali gitu. Nah, seperti apa nih dok kondisi? Kalau kita merasa tidak nyaman pada saat ada rasa tidak nyaman pada rongga gigi kita, nah itu sebaiknya kita langsung ke
diperiksakan ke dokter gigi. Kenapa? Karena sakit gigi itu banyak penyebabnya. Bisa karena gigi bungsu, bisa karena lubang besar, bisa. Jadi lebih baik kita tahu dari awal penyebabnya sehingga tidak sampai menimbulkan abses atau infeksi yang berkelanjutan. Itulah pentingnya kita 6 bulan sekali ke dokter gigi menghindari hal-hal seperti ini. Cuma kalau misalnya memang takut atau gimana ya, merasa tidak nyaman, langsung datang ke dokter gigi. Lalu nih dok, lalu nih dok, untuk sahabat Bethsaida yang tentunya ini kan pasti ada dari kalangan anak-anak dan juga orang dewasa, apakah mereka ini frekuensinya sama untuk datang langsung ke dokter gigi? Seperti misalkan kalau misalkan anak mungkin masih masa pertumbuhan ya, lagi susu segala macam, maka mungkin lebih cepat untuk konsultasinya gitu. Efektifnya itu berapa lama sekali dok untuk membedakannya kalau anak-anak dan dewasa? Oke. Jadi sebetulnya anak-anak dan dewasa itu sama aja ya, semuanya lebih baik 6 bulan sekali ke dokter gigi. Cuma bedanya kalau anak-anak kita perlu pendekatan dan pengenalan lebih dalam. Kenapa? Karena anak-anak itu kan biasanya lebih takut dengan alat-alat kita, tidak terbiasa lah ya, tidak terbiasa dengan alat-alat kita, bunyi bur atau bangku, itu aja mereka sudah merasa tidak nyaman. Nah, alangkah baiknya sedini mungkin kita mengajak anak-anak untuk pengenalan terlebih dahulu, sehingga ketika dia sudah timbul perasaan nyaman dan percaya diri, dia akan mau dengan sendirinya memeriksakan giginya. Jadi lebih baik ditanamkan untuk dokter gigi sejak dini ya dok. Betul, jadi nanti ibu bapaknya lagi diperiksa, anaknya diajak aja biar dia lihat dan terbiasa dengan situasi dokter gigi. Mungkin masih banyak banget nih dok sahabat Bethsaida yang masih agak takut ya ke dokter gigi di era pandemi COVID-19 ini. Mungkin dokter bisa kasih bisa diberitahukan nih fasilitas dan pelayanan apa sih supaya para pasien sahabat Bethsaida tidak perlu takut dan tetap aman dari COVID-19 dok? Oke, saat ini Bethsaida Hospital Dental Center berusaha saling menjaga karena keselamatan dan kenyamanan pasien adalah tujuan kami, tim BHDC. Tentunya dengan masa pandemi COVID ini kita harus beradaptasi dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan penanganan pasien. Dulu kita langsung masuk ke ruangan. Nah, kalau sekarang kita sebaiknya melakukan pemeriksaan gigi terlebih dahulu, sehingga kita masuk ke ruangan dengan memakai APD lengkap, alat pelindung diri lengkap, sudah mengetahui apa yang akan dilakukan di ruang tindakan. Jadi pasien datang, kita lakukan ronsen. Setelah dari ronsen kita jelaskan apa aja tindakan yang akan kita lakukan, lalu masuk ke dalam dengan memakai APD. APD dipakai oleh dokter, pasien, dan juga perawat. Kenapa? Supaya tidak keluar-keluar lagi sampai pelayanan selesai. Karena pembukaan APD itu pun dengan ada caranya. Gitu. Kita kan harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Jadi kita memberikan yang terbaik, menjaga pasien-pasien kita supaya jangan takut untuk memeriksakan giginya di Bethsaida Hospital Dental Center. Lalu kalau ini kan dokter tadi kasih taunya dari segi APD ya, mungkin dari peralatan giginya itu dari besi-besinya itu dibersihin juga nggak sih? Kita menjaga peralatan yang digunakan tetap steril. Bahkan dari bur kita lakukan sterilisasi, jadi satu pasien, satu bur, satu handpiece, dan alat-alat sudah pasti kita sterilisasi. Demikian juga dengan ruangan. Kita setelah kerja pasien, kita lakukan sinar UV untuk menjaga ruangan kembali steril lagi untuk melakukan pasien ke selanjutnya. Gitu. Sakti banget ya dok. Iya, kita harus menjaga antara dokter, pasien, dan pasien selanjutnya. Nah mungkin masih ya setelah ini pasti masih banyak juga lah dok, masih banyak sahabat Bethsaida yang agak trauma nih untuk datang langsung ke dokter gigi.
Mungkin kebiasaan apa aja sih dok yang bisa menjaga gigi mereka agar tetap sehat meskipun di rumah aja? Oke, kebiasaan pertama yang pasti adalah sikat gigi ya. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, itu udah pasti, nggak bisa ditawar, itu yang paling penting. Nah, sekarang kita harus menyempurnakan pembersihan gigi kita untuk menjaga kesehatannya dengan memakai dental floss. Nah, kenapa memakai dental floss? Karena untuk membersihkan kotoran yang tersisa di sela-sela gigi yang tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi. Lalu disempurnakan dengan pakai dental floss. Setelah itu, pakai obat kumur bila perlu. Oke dok, terima kasih atas perbincangannya pada hari ini. Tentunya yang sangat penting banget ya untuk sahabat Bethesda di kala pandemi COVID-19 agar tidak trauma untuk dokter gigi. Dan demikian tadi ngobrol-ngobrol seru bersama Dr. Gina. Untuk sahabat Bethesda yang bertanya seputar dunia kesehatan gigi, dapat tulis komentar di bawah ini dan pastinya like, subscribe, dan share juga channel Bethesda Hospital untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan, dan juga bisa follow langsung ke Instagram Dr. Gina apa dok? Gina Triana double A belakang. Oke, dan juga kalian bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Gina Triana di Bethesda Hospital Dental Center di lantai 1 Bethesda Hospital Gading Serpong. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya di Dental Lounge. Salam sehat Bethesda bersamamu. Bye!